Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum memulai video pembelajarannya, mari kita berdoa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke adik-adik, dalam video pembelajaran kali ini, insya Allah kita akan membahas tentang perilaku hormat dan patuh. Di dalamnya, insya Allah berisi hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan sesama anggota keluarga. Semoga dengan kalian menyaksikan video pembelajaran ini, kalian bisa memahami makna hormat dan patuh, serta menunjukkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kalian sudah siap? Kalau kalian sudah siap, mari kita simak video pembelajarannya. Oke adik-adik, di pembahasan yang pertama ini kita akan membahas tentang pengertian hormat. Apa sih pengertian hormat? Secara bahasa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hormat itu artinya menghargai, takzim atau sopan. Sedangkan secara istilah yang kita maksud, hormat itu adalah perbuatan yang menandakan rasa menghargai kita kepada orang lain. Nah, itu adalah pengertian dari hormat. Jadi ketika kita menghargai orang lain, berarti kita sudah melakukan perilaku hormat. Selanjutnya adalah pengertian patuh. Apa sih pengertian patuh? Secara bahasa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, patuh itu artinya suka menurut, taat, atau berdisiplin. Sedangkan secara istilah, yang kita maksud patuh adalah perbuatan mematuhi atau menaati perintah. Jadi ketika ada orang lain yang memerintah kita dan kita mematuhinya atau menaatinya atau mengikuti perintahnya, maka kita disebut patuh. Nah, itulah adik-adik pengertian dari hormat, yaitu menghargai, dan patuh, artinya adalah menaati. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang contoh hormat dan patuh. Apa saja sih contoh hormat dan patuh? Yang pertama, kita akan bahas contoh hormat dan patuh kepada orang tua. Ya, jadi ketika kalian di rumah, kalian bisa memberi salam atau mencium tangan orang tua kalian ketika akan berangkat ke sekolah. Nah, itu contoh hormat dan patuh kepada orang tua. Kemudian yang kedua, menuruti perintah dan nasihatnya. Misalkan seperti rajin sholat, bangun pagi, belajar sungguh-sungguh, tidak banyak nonton TV dan banyak bermain. Itu adalah perilaku hormat dan patuh kepada orang tua kita. Kemudian yang ketiga contohnya adalah meminta izin jika ingin bepergian keluar. Misalnya seperti kalian mau main ke rumah teman, kalian meminta izin terlebih dahulu kepada orang tua kalian. Nah, itu berarti kalian sudah menghormati orang tua kalian. Kemudian yang selanjutnya, membantunya sesuai dengan kemampuan kalian. Misalnya, kalau yang perempuan bisa membantu memasak, mencuci piring, dan lain sebagainya. Yang laki-laki juga bisa, ya, sama. Misalkan menyapu, kemudian membantu orang tua dalam hal yang lain juga bisa. Ya, nah itu berarti kita sudah menghormati orang tua kita. Nah, kemudian contoh selanjutnya adalah selalu ingat untuk mendoakannya. Apakah kalian sudah hafal doa untuk orang tua? Nah, ini dia doa untuk orang tua kita. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama robbayani shogiro. Artinya, ya Allah, ampunilah kedua orang tuaku dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku waktu kecil. Nah, itu adalah doa untuk orang tua kita sebagai bentuk rasa hormat kita kepada mereka. Doakan setelah sholat ya. Jadi setelah kalian sholat, doakan ini secara terus-menerus. Nah, itu adalah contoh-contoh hormat dan patuh kepada orang tua kita. Selanjutnya adalah contoh hormat dan patuh kepada guru.
Ini jika di sekolah, kita bisa memberi salam dan mencium tangannya ketika bertemu mereka. Ya, jadi ketika bertemu, salam dulu, Assalamualaikum, kemudian cium tangannya. Contoh selanjutnya adalah mengerjakan tugas yang diberikan dengan baik-baik dan sungguh-sungguh. Ya, jadi jangan asal-asalan mengerjakan tugasnya, karena itu bentuk penghargaan kita kepada guru yang sudah mengajar kita. Kemudian yang selanjutnya, memperhatikan pelajaran yang diberikan ketika guru sedang mengajar. Jadi ketika guru mengajar, jangan ngobrol, jangan asik sendiri, ya, tapi harus diperhatikan. Itu bentuk penghormatan kita kepada guru. Yang selanjutnya adalah mendengarkan dan menaati nasihatnya dengan ikhlas. Jangan sambil ngedumel, ya, ketika dikasih nasihat, ya, kita ngomongin di belakangnya beda. Nah, jangan sampai seperti itu, tapi kita harus menaati nasihatnya dengan ikhlas. Yang selanjutnya adalah berbicara dengan sopan, termasuk tidak memotong pembicaraannya. Ya, ketika guru menjelaskan, nah kita jangan sampai memotong pembicaraannya. Nah, itu adalah contoh-contoh hormat dan patuh kepada guru. Selanjutnya adalah contoh hormat dan patuh kepada sesama anggota keluarga. Ya, jadi kita juga harus hormat dan patuh kepada anggota keluarga yang lain. Apa saja contohnya? Yang pertama, memberi salam dan mencium tangan kepada yang lebih tua. Ya, misalkan kepada nenek atau kakek kita, kepada paman atau bibi kita, kepada kakak. Nah, itu juga sama, bisa mencium tangannya. Kemudian yang kedua, mematuhi setiap nasihat kebaikan dari anggota keluarga yang lain tentunya. Jadi kalau ada yang menasihati kita harus mematuhinya, harus menaatinya. Karena itu adalah nasihat yang baik buat kita. Yang ketiga contohnya adalah menyayangi yang lebih muda. Ini juga bentuk penghormatan, penghargaan kepada yang lebih muda. Kemudian yang keempat, kita tidak mengganggu ketika ada yang sedang sakit. Misalnya menghidupkan radio atau TV keras-keras di saat adik atau kakak kita sedang sakit. Nah, itu adalah bentuk penghormatan kita kepada sesama anggota keluarga. Nah, adik-adik, mengapa sih kita harus hormat dan patuh? Ini adalah perintah hormat dan patuh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Quran Surat Luqman ayat 14. Nah, ini adalah alasan mengapa kita harus hormat dan patuh kepada kedua orang tua kita. Karena ibu kita sudah mengandung kita dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Begitu juga ayah kita sudah memelihara kita, memberikan kita nafkah, dan lain sebagainya. Sehingga kita juga harus menghormati dan mematuhi kedua orang tua kita. Kemudian, mengapa kita harus hormat kepada guru juga? Guru adalah pengganti orang tua kita di sekolah. Banyak hal yang dapat kita peroleh dari guru, terutama mendapat ilmu pengetahuan dan keteladanan. Guru sudah mengajari dan membimbing kita beribadah, membaca Al-Quran, berbahasa yang baik, berhitung, bergaul, mengenal lingkungan alam, dan lain sebagainya. Selain itu, guru juga mengasuh, membimbing, memperhatikan, dan menjaga kita selama kita di sekolah. Nah, itu adalah jasa-jasa mereka. Jadi sudah seharusnya kita juga bersikap hormat dan patuh kepada mereka. Kemudian, ini juga ada perintah hormat dan patuh kepada sesama anggota keluarga. Mari kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, Ibnu Sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Quran Surat An-Nisa ayat 36.
Nah, dari ayat tersebut, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghormati dan mematuhi sesama anggota keluarga juga. Sebenarnya bukan hanya sesama anggota keluarga, tapi yang lainnya juga harus kita hormati dan hargai. Kemudian ada lagi hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang berbuat baik kepada orang tuanya, akan menjadilah ia sebagai orang yang paling baik dan akan dipanjangkan umurnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, itulah adik-adik perintah hormat dan patuh baik kepada orang tua, kepada guru, atau sesama anggota keluarga. Kemudian yang selanjutnya adalah manfaat dari hormat dan patuh. Ketika kita memiliki sikap hormat dan patuh, maka insya Allah kita akan memiliki manfaat sebagai berikut. Yang pertama, kita akan mendapatkan kunci masuk surga. Ada pepatah mengatakan surga itu di bawah telapak kaki ibu. Kemudian ridho Allah, ridho walidain. Ridhonya Allah adalah ridho orang tua juga. Sehingga ketika kita mematuhi dan menghormati orang tua kita, insya Allah kita akan mendapatkan kunci masuk surga. Kemudian yang kedua, kita akan disayang orang tua, guru, dan anggota keluarga yang lain. Sudah barang tentu ketika kita menghormati dan mematuhi mereka, mereka juga akan menyayangi kita. Kemudian yang ketiga, kita akan dipanjangkan umurnya. Ya, seperti hadis yang tadi sudah disampaikan. Nah, itulah adik-adik beberapa manfaat dari kita berperilaku hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan sesama anggota keluarga. Sebenarnya masih banyak manfaatnya, tapi di sini hanya disampaikan 3 manfaat saja ya. Oke adik-adik, itu saja video pembelajaran yang bisa kakak sampaikan. Semoga kalian bisa memahami makna hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan sesama anggota keluarga, serta bisa menunjukkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, itu saja videonya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.